Innal hamdalillah, sungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya dan juga memohon ampun hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan juga keburukan amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa untuk menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Tidak ada nabi ataupun rasul setelahnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia menjunjung tinggi sunnahnya hingga hari kiamat. Fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Khatib nasihati diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi la'allakum turhamun, dan hendaknya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan rahmat. Qala Allah taala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aidan, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan juga menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri yang satu pula, yaitu Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi tasaaluna bihi wal arham, Tuhan yang telah menjadikan kalian saling berkasih sayang sesama manusia. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat dan menyaksikan perbuatan setiap hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sekali lagi bertakwalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan taatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qaulan sadida, berbicaralah dengan perkataan-perkataan yang jujur, perkataan-perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, izinkan khatib bercerita tentang kisah yang dinukil seorang ulama bernama Ibrahim bin Abdullah Al-Hazami rahimahullahu taala. Dalam kitabnya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang berjudul Kisah-kisah Nyata Nabi, Rasul, Tabi'in, orang-orang terdahulu dan orang-orang masa kini. Kisah-kisah dalam kitab ini adalah kisah-kisah nyata yang dengan harapan mempelajari di dalam kisah-kisah ini kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan ibrah yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya ada sekumpulan mahasiswa yang mengadakan penelitian di hutan belantara, hutan yang terisolasi, tidak berpenghuni sama sekali. Di antara mahasiswa itu
ada seorang mahasiswi yang salihah, yang cantik, mahasiswi yang berasal dari keluarga yang terhormat, keluarga yang kaya raya, namun salihah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata mahasiswi ini terpisah dari rombongan. Dia mencari teman-temannya, tidak ada. Mencari di setiap sudut-sudut hutan, tidak ketemu dengan temannya. Malam pun tiba, petang pun datang, gelap pun semakin mencekam. Dalam suasana yang begitu menakutkan, mahasiswi ini mencari dan mencari, tidak juga ketemu. Akhirnya dia menemukan sebuah rumah yang sangat sederhana, dan kemudian dia memberanikan diri untuk mengetuk rumah tersebut. Dia ucapkan assalamualaikum. Penghuni rumah itu pun keluar dan membuka pintu. Waalaikumsalam. Ternyata adalah seorang pemuda, seorang laki-laki yang tinggal di situ. Dan akhirnya laki-laki ini bertanya, kenapa Anda berada di hutan ini? Hutan ini tidak berpenghuni, tidak ada satupun manusia kecuali saya tinggal di sini. Kalau Anda pada malam hari ini berada di tengah hutan, maka berpotensi akan dimakan hewan buas. Maka laki-laki ini pun menawarkan untuk supaya perempuan tersebut menginap di rumahnya semalam, dan pagi hari akan diantarkan ke jalan besar arah kepulangannya. Di dalam kebimbangan, rasa takut yang luar biasa, perempuan ini takut diperlakukan tidak baik oleh pemuda tersebut. Namun dia tidak punya pilihan. Akhirnya mau tidak mau, wanita tersebut mengiyakan ajakan untuk menginap di rumah pemuda itu. Dan wanita tersebut dipersilakan untuk tidur di dipan, di kasur yang biasa dipakai oleh pemuda itu untuk tidur. Silakan Anda tidur di sini, saya akan berada di pojokan sana. Dalam situasi yang mencekam, malam gelap gulita, keduanya tidak ada yang tidur sama sekali. Tidak ada yang tidur sama sekali. Si wanita ini takut diperlakukan buruk, sementara laki-laki tersebut, pemuda ini, begitu berusaha menjaga dirinya. Syaitan membisikkan agar laki-laki pemuda tersebut melakukan hal-hal buruk kepada wanita itu. Terus dibisikkan oleh syaitan, sampai-sampai imannya hampir saja tergoda untuk melakukan hal-hal buruk. Sampai-sampai ada lilin di depannya. Pemuda soleh ini, pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, membakar jari jemarinya dengan tujuan supaya dia ingat dengan siksa api neraka, dengan tujuan supaya dia sadar dan membungkam hawa nafsunya. Dalam situasi yang mencekam, dua-duanya tidak ada yang tidur semalaman, tidak ada yang tidur. Sampai pagi pun tiba. Akhirnya wanita soleha itu diantarkan oleh laki-laki soleh ke jalan besar untuk pulang. Singkat cerita, akhirnya perempuan soleha ini pulang dan bertemu dengan orang tuanya. Dalam kekhawatiran yang sangat luar biasa, orang tuanya akhirnya merasa senang karena anak perempuannya kembali. Dan bertanyalah ayahnya kepada anaknya itu, engkau kemana? Seharian tersesat di hutan, apa yang kau lakukan? Diceritakan kejadiannya satu demi satu. Namun ayahnya tidak begitu percaya. Tidak begitu percaya. Mana mungkin ada seorang pemuda yang ditinggali oleh wanita cantik kemudian tidak tergoda nafsunya. Tidak percaya ayahnya. Akhirnya sang ayah pun pergi ke hutan untuk mencari kebenaran, mencari informasi yang sebenar-benarnya.
Bertemulah ayah tersebut dengan pemuda tadi. Dan ayah itu pura-pura untuk tidak tahu siapa anaknya. Pura-pura tidak mengerti, tidak kenal dengan anaknya. Dia datang ke situ sebagai pengunjung yang juga tersesat di dalam hutan. Sang ayah ini pun bertanya kepada laki-laki itu, dan dia menyaksikan jari jemarinya terbakar, penuh luka bakar. Bertanyalah sang ayah, apa yang membuat jari jemarimu terbakar? Pemuda tadi pun menjawab, sesungguhnya kemarin ada seorang wanita, seorang perempuan yang tersesat di hutan. Kemudian tidak ada pilihan lain kecuali menginap di tempat saya. Saya membakar jari jemari saya supaya saya ingat dengan azab Allah Subhanahu wa taala, supaya saya ingat dengan siksa api neraka. Kemudian nafsu saya menjadi teredam. Semakin besar rasa takut saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita yang dikemukakan oleh pemuda tersebut, sang ayah pun percaya bahwa anaknya jujur dan benar atas kejadian yang diceritakan. Akhirnya mereka singkat cerita berkenalan, dan ayah ini mengatakan bahwa saya adalah ayah dari perempuan tadi, perempuan yang tinggal 1 hari di rumah Anda. Akhirnya sang ayah pun menjodohkan sang anak dengan pemuda saleh tadi, pemuda yang sudah menolong anaknya. Dari kisah ini jamaah sekalian dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ketika seorang hamba menolak sesuatu yang haram sedikit saja, maka Allah akan berikan sesuatu yang halal lebih panjang, lebih langgeng, dan lebih membahagiakan. 1 hari dia menahan nafsunya, menahan dirinya, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada hari-hari selanjutnya kenikmatan yang sangat luar biasa dengan dinikahkan wanita yang salehah, wanita yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita terjerembab dalam perkara-perkara yang haram, hanya sesaat, hanya sebentar, tetapi penderitaannya berkepanjangan. Kita raih apa yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita redam nafsu yang kita miliki, nafsu dunia, apapun itu. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang diharamkan. Sadar atau tidak, pemuda saleh ini sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 31, jika engkau menjauhi dosa-dosa, menjauhi kemaksiatan, terlebih kemaksiatan yang besar, dosa-dosa yang besar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepadamu tempat yang mulia berupa surga. Orang yang meninggalkan kemaksiatan, meredam hawa nafsunya, menghancurkan hawa nafsu dalam dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin dengan jaminan surga. Allah jamin dengan jaminan tempat yang mulia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kejar. Jangan sampai kita terjerumus dalam kemaksiatan yang nikmatnya hanya sesaat, yang nikmatnya hanya sebentar, tapi justru penderitaannya dunia dan akhirat berkepanjangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain,
Wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh baginya lah Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Kenikmatan yang hanya sesaat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, penderitaannya berkepanjangan. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada maksiat yang kesenangannya itu langgeng, yang kesenangannya itu selama-lamanya akan dirasakan oleh manusia. Tidak ada. Demi Allah tidak ada. Semuanya hanya sesaat. Maka dari itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersungguh-sungguh, berjihad, berupaya dengan semaksimal mungkin menjauhkan semua perbuatan dosa. Jangan pernah meremehkan sedikit pun perbuatan dosa, apalagi menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Berbohong misalnya dianggap biasa, korupsi dianggap biasa, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan, mengabaikan pekerjaan amanah yang diberikan dianggap biasa. Begitu juga dosa-dosa yang lain, meninggalkan sholat dianggap biasa. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan dosa, karena demi Allah, ketika meremehkan, menganggap biasa perbuatan dosa, itulah awal kehancuran seseorang. Berarti dia sudah menentang Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Agar kita mendapatkan rahmat di dunia maupun akhirat, mari sekali lagi kita berupaya berjihad, menahan hawa nafsu, berperang melawan hawa nafsu. Jangan pernah tergoda dengan dunia sehingga kita melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di atas ketakwaan, di atas keimanan, dan di atas amal saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu